Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Lasari dari Pendidikan Sekolah Dasar semester 7. Pada sesi kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengenai percobaan muatan listrik. Sebelum percobaan dimulai, kita pahami dulu mengenai konsep dasar listrik. Listrik adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Listrik dapat menimbulkan berbagai macam fenomena, mulai dari kilat hingga cahaya lampu. Selanjutnya, muatan listrik. Setiap benda tersusun atas atom. Atom terdiri dari proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Jika suatu benda kelebihan elektron, maka benda tersebut bermuatan negatif. Sebaliknya, jika kekurangan elektron, maka benda tersebut bermuatan positif. Muatan listrik terbagi menjadi dua, listrik statis dan listrik dinamis. Yang akan kita lakukan percobaan yaitu mengenai listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik yang diam atau tidak mengalir. Contohnya ketika kita menggosokkan penggaris plastik pada rambut kering, penggaris akan bermuatan listrik dan dapat menarik potongan kertas kecil. Nah, sekarang untuk membuktikannya, mari kita mulai percobaannya. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini ada 2 bola pingpong, benang kasur, penggaris, nilon, sisir, benang wol, benang jahit, kresek, dan potongan kertas. Langkah pertama yaitu ikat bola pingpong menggunakan benang agar mudah digantung. Pastikan benang cukup panjang agar bola pingpong bebas bergerak. Selanjutnya, gosokkan kresek pada berenda atau pada permukaan seperti pada kain. Usahakan menggosoknya pada satu arah agar muatan listrik yang dihasilkan lebih banyak. Setelah menggosok kresek, dekatkan perlahan-lahan ke bola pingpong yang telah digantung. Amati apa yang terjadi pada bola pingpong, apakah bola pingpong tertarik atau menjauh dari kresek. Ulangi langkah tersebut beberapa kali untuk memastikan hasil yang diperoleh. Lakukan langkah yang sama menggunakan kain wol dan juga nilon. Lalu amati apa yang terjadi pada bola pingpong, apakah tertarik ke arah nilon atau ke arah kain wol. Siapkan beberapa potongan kertas kecil-kecil, pastikan kertasnya ringan agar terpengaruh oleh gaya listrik. Pertama, gosokkan penggaris plastik pada rambut kering secara cepat dan berulang. Usahakan menggosoknya pada satu arah ya, agar muatan listrik yang dihasilkan lebih banyak. Setelah penggaris digosok, dekatkan perlahan-lahan penggaris ke potongan kertas yang disiapkan. Perhatikan apa yang terjadi pada potongan kertas. Apakah kertas tertarik ke arah penggaris? Dapat kita lihat pada praktikum kali ini, potongan kertas tertarik dan menempel pada penggaris. Hal ini menunjukkan berarti penggaris telah bermuatan listrik. Muatan listrik yang berbeda jenis, positif dan negatif, akan saling tarik-menarik. Nah, ketika penggaris digosokkan pada rambut, elektron berpindah dari salah satu bahan ke bahan lainnya. Akibatnya, penggaris menjadi bermuatan listrik. Muatan listrik yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Oleh karena itu, potongan kertas yang netral akan tertarik ke arah penggaris yang bermuatan. Dan tentunya pastikan rambut dalam keadaan kering agar hasil percobaan lebih baik. Nah, hukum Coulomb dan medan listrik ini sangat erat kaitannya dengan muatan listrik. Dengan memahami hukum Coulomb dan medan listrik, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena listrik yang terjadi di sekitar kita, seperti petir, listrik statis, dan kerja alat-alat elektronik. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa benda-benda dapat bermuatan listrik melalui proses penggosokan. Muatan listrik yang timbul pada benda dapat menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara benda-benda bermuatan. Hal ini membuktikan adanya gaya elektrostatika. Selain itu, percobaan juga menunjukkan bahwa besarnya gaya elektrostatika dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak antara muatan. Hasil percobaan ini sesuai dengan konsep tentang muatan listrik dan gaya Coulomb. Sekian untuk praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.